Universitas 11 Maret. Dan yang saya hormati Bapak Ibu pustakawan dan staf di UPT Perpustakaan Universitas 11 Maret. Dan hadirin peserta online literasi series pada hari ini. Hadirin yang berbahagia, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya. Saya ucapkan selamat bergabung para peserta online literasi series dengan tema Digital Library, Repositori Institusi dan Sumber Informasi. Pada hari ini, Rabu 8 Mei 2024, yang dilaksanakan secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting. Hadirin yang saya hormati, perkenalkan saya Wiji Lestari akan membersamai untuk menyampaikan susunan acara pada hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua foto bersama, ketiga acara inti, yang keempat diskusi dan tanggung jawab, dan yang terakhir penutup. Hadirin yang berbahagia, langsung saja memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah bersama-sama memulai acara hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Acara selanjutnya foto bersama. Saya mohon hadirin peserta untuk berkenan membuka kamera agar bisa diambil gambarnya. Baik, dalam hitungan 1 sampai 3 akan diambil gambarnya. 1, 2, 3. Terima kasih. Hadirin yang berbahagia, sampailah pada acara inti yaitu penyampaian materi online literasi series tentang digital library, repositori institusi dan sumber informasi yang pada hari ini akan disampaikan oleh Bapak Bambang Hermanto, Sarjana Pendidikan Magister Ilmu Perpustakaan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan Bapak Bambang Hermanto, Sarjana Pendidikan Magister Ilmu Perpustakaan. Beliau adalah pustakawan ahli media di UPT Perpustakaan Universitas 11 Maret. Dan pada hari ini beliau akan mengupas tentang repositori institusi dan memelihara warisan intelektual dan bagaimana mengoptimalkan aksesibilitas serta kegunaan informasi. Dan hari ini sepertinya akan mengupas mengenai digital library-nya UNS ya Pak Bambang ya. Baik, boleh langsung saja ya kita ketemu sama Pak Bambang untuk menyampaikan materi tentang digital library. Kepada Pak Bambang saya persilahkan. Terima kasih kepada Bu Wiji Lestari atas waktu yang diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Burhanuddin Harahap selaku Kepala UPT Perhutanan Universitas 11 Maret Surakarta. Yang kami hormati Ibu Nita Triana Dewi selaku Subkoor UPT Perpustakaan, dan saya hormati Bapak Ibu Koordinator Bidang di lingkungan UPT Perpustakaan
Yang kami hormati Bapak Ibu peserta online literasi series yang diadakan oleh UPT Perpustakaan. Pertama, kami memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini dapat bertatap muka lewat Zoom kepada Bapak Ibu semuanya. Di sini saya diberi tugas atau amanah dari panitia untuk menyampaikan materi tentang digital library sebagai repository institusi dan sumber informasi. Kami izin share ya Bapak Ibu. Sudah kelihatan ya Bapak Ibu? Ini Bapak Ibu, semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat dan ini nanti akan saya kupas tentang digital library khususnya di Universitas 11 Maret dan umumnya untuk pengembangan digital library itu sendiri. Bapak Ibu yang kami hormati, mengapa kita mengangkat digital library? Mungkin karena ini ada beberapa alasan Bapak Ibu yang nanti akan kita upas di sini. Yang pertama, karena perkembangan teknologi informasi. Kalau kita ketahui bersama bahwa pada saat ini perkembangan teknologi informasi sudah masuk ke berbagai lini kehidupan, baik itu dalam pendidikan, kesehatan, kemudian perpustakaan, dan bahkan sampai ke masyarakat luas. Dari sini nanti akan menimbulkan atau suatu perubahan kebutuhan pemustakaan itu sendiri Bapak Ibu. Baik itu bagaimana cara mencari informasi, temu kembali informasi, bahkan nanti sampai ke bentuk koleksi maupun ke hal-hal yang lain. Tentu itu nanti akan memberikan suatu tantangan khususnya bagi kita sebagai pengelola perpustakaan, pustakawan maupun sebagai insan di pendidikan ini. Kemudian yang lain adalah meningkatnya jumlah koleksi, khususnya untuk tugas akhir Bapak Ibu. Seperti kasus di tempat kami di Universitas 11 Maret ini setiap bulan sekarang kan ada wisuda. Dan wisuda itu nanti sebelum melakukan pemberkasan dan sebagainya itu nanti harus menyerahkan koleksi hasil dari tugas akhir ke perpustakaan pada khususnya. Kalau dulu memang dalam bentuk tercetak dan mulai tahun 2022 itu memang diwajibkan untuk dalam bentuk soft file. Sehingga dengan ini nanti, dengan banyaknya koleksi khususnya tugas akhir, ada skripsi, ada tesis, disertasi, laporan penelitian, dan sebagainya, tentu itu nanti akan mempengaruhi suatu ruang dan tempat penyimpanan. Kalau kita tidak berinovasi kreatif di dalam pengelolaan ini nanti juga akan menyebabkan koleksi-koleksi itu akan menumpuk. Tentu ruang kita juga terbatas, kemudian rak kita juga terbatas karena terus terang untuk penambahan rak itu juga tidak semudah apa yang kita bayangkan, kita bisa langsung beli dan sebagainya. Tentu ada beberapa anggaran yang harus kita khususkan untuk pengadaan tersebut. Kemudian yang lain tidak kalah penting untuk peningkatan kualitas layanan perpustakaan. Ini nanti dengan adanya digital library dalam bentuk soft file, dalam bentuk yang disimpan di dalam database dan bisa diakses secara
luas, baik itu secara internal maupun eksternal, tentu itu nanti juga akan mempengaruhi bagaimana suatu perpustakaan itu akan mempunyai dampak dalam kualitas layanan tersebut. Kemudian untuk biasanya ada beberapa hal yang kaitan dengan hak cipta dan sebagainya. Itu untuk menangani hal tersebut, kami di UPT Perpustakaan itu sudah berkoordinasi dengan pimpinan, kemudian keluarlah peraturan Rektor Universitas 11 Maret nomor 3 tahun 2022 tentang pengelolaan perpustakaan Universitas 11 Maret, yang di dalamnya ada di bab 12 itu tentang simpan dan unggah koleksi karya akademik. Dari sana nanti untuk penguatan kita, untuk melangkah bagaimana kita agar bisa mempunyai koleksi dan secara sukarela itu mahasiswa maupun sivitas akademika bisa mengupload secara mandiri karya ilmiah ke repositori perpustakaan. Tentu ini nanti wadahnya adalah dalam bentuk digital library yang kita kembangkan oleh perpustakaan kerjasama dengan UPT TK UNS. Kemudian kalau kita lihat dari divisi digital library itu sendiri Bapak Ibu, kita ambil dari Pendik 2008 tentang perpustakaan digital atau digital library. Di sini bisa merupakan suatu organisasi yang menyediakan sumber daya, termasuk nanti pegawai yang terlatih khusus untuk memilih, mengatur, kemudian menawarkan akses, memahami bagaimana menyebarkan, menjaga integritas, dan memastikan kebutuhan karya digital sedemikian rupa sehingga koleksi tersebut bisa terjangkau secara ekonomis oleh sebuah atau kumpulan komunitas yang membutuhkan. Itu tentu baik itu sivitas akademika maupun untuk masyarakat luas. Kemudian kalau menurut Gately, di sini untuk layanan digital ini juga merupakan perpaduan dari komputerisasi, ada penyimpanan, kemudian ada komunikasi mesin digital dengan perangkat lunak yang diperlukan untuk memproduksi, kemudian untuk menyalin, memperluas layanan perpustakaan. Dan tidak kalah penting kita kalau berdasarkan dari LASA HS 2009 itu tentang perpustakaan digital, ini bisa dikatakan sebagai sistem perpustakaan yang memiliki berbagai layanan dan objek informasi yang mendukung akses objek informasi melalui perangkat digital tersebut. Di sini kalau kita lihat karakter utama digital, kemarin kita browsing di internet, yaitu yang pertama itu memakai teknologi yang terintegrasi untuk kemampuan menciptakan, kemudian bisa mencari, menggunakan informasi berbagai bentuk dalam sebuah jaringan digital yang tersebar. Kemudian yang kedua, memiliki koleksi yang mencakup data, metadata yang saling berkaitan, baik internal maupun eksternal. Kemudian karakter yang ketiga merupakan kegiatan mengoleksi dan mengatur sumber daya digital. Bapak Ibu yang kami hormati, memang kalau kita lihat sejarah dari digital library itu sendiri, sebenarnya kalau kita pelajari, kalau di Indonesia itu sudah tahun 2000-an, itu sudah muncul ide-ide untuk pengembangan digital library. Kalau masih ingat, waktu ada namanya dulu Digital Library Network atau Indonesia Digital Library Network yang pertama kali beroperasi pada 2021, itu yang diperkasai oleh manajemen riset group dari Institut Teknologi Bandung. Waktu itu mengapa di UNS itu membangun digital library ini? Dan perlu diketahui oleh Bapak Ibu semua, kita membangun digital library di UNS
itu sebenarnya kita mulai sudah tahun 2006. Ide awal memang kita ngambil dari IDLN, dari Indonesia Digital Library Network yang dikembangkan oleh ITB, dan di sana kita kombinasi sesuai dengan kebutuhan dari kita, dari institusi di UNS itu sendiri. Memang awalnya kita hanya memasukkan sampai metadata, sampai ke abstrak. Kemudian untuk file-file memang dulu kita belum mencoba ke sana, baru tahun 2020-2022 itu nanti kita coba untuk melakukan sampai ke full text-nya. Tapi di sana nanti juga ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, yaitu salah satunya adalah persetujuan dari penulis. Itu nanti harus kita perhatikan Bapak Ibu semuanya. Kemudian mengapa bisa dikatakan repository institusi? Di sini bisa kita katakan repository institusi karena mempunyai sistem atau platform digital yang digunakan oleh institusi untuk menyimpan, mengelola, mempublikasikan hasil penelitian dan karya akademik lainnya. Sehingga bisa kita katakan bahwa repository ini juga merupakan media preservasi bagi semua karya ilmiah yang diterbitkan oleh institusi itu sendiri. Sehingga kalau kita menyimpan dalam bentuk tercetak, kadang kan ada beberapa hal yang kalau karena usia, ada yang kena rayap atau jamur atau apapun. Tapi kalau dengan adanya digital itu, nanti secara otomatis kita bisa menyimpan secara media, tentu itu nanti juga kaitannya dengan namanya server dan sebagainya. Kemudian bisa repository bersifat open access, sehingga bisa diakses oleh segenap sivitas akademika maupun oleh pihak lain. Kemudian repository yang di sini, khususnya di UPT Perpustakaan ini koleksi digital yang dapat berupa tugas akhir mahasiswa, jurnal, proceeding, buku, dan laporan penelitian. Memang di sana nanti bisa diunduh dan nanti bisa dibaca. Dan di sini nanti juga kita batasi agar nanti koleksi yang dalam bentuk repository UNS yang ditayangkan atau dipublikasikan lewat digital library ini nanti agar bisa aman, maka di sana nanti ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, seperti dengan adanya watermark, kemudian ada password, sehingga nanti tidak semua orang bisa copy paste koleksi tersebut. Kemudian bisa katakan sebagai sumber informasi. Sumber informasi adalah segala sesuatu yang menjadi perantara dalam menyampaikan informasi. Media informasi untuk komunikasi secara massal. Kemudian informasi yang diperoleh dari sumber akan mempengaruhi tingkat pengetahuan seseorang. Seseorang banyak memperoleh informasi, maka ia akan cenderung mempunyai pengetahuan yang luas. Di sini menurut Derajat 2015 bahwa tugas akhir, karena ini nanti kebanyakan dari repository ini dalam bentuk tugas akhir, ini merupakan dokumen berharga di perguruan tinggi yang dapat digunakan sebagai sumber informasi dan sumber belajar bagi seluruh sivitas akademika maupun masyarakat luas. Kemudian ada beberapa kelebihan dari digital library ini, Bapak Ibu. Yang pertama, menghemat ruang dan tempat penyimpanan. Karena dengan adanya digital ini, nanti kita hanya membutuhkan tempat untuk server. Sehingga nanti juga akan menghemat ruang. Kemudian yang kedua, memiliki akses ganda. Sehingga satu koleksi bisa dimanfaatkan bersama dengan orang lain untuk dibaca dan di-download. Sehingga nanti satu koleksi
bisa multifungsi, bisa digunakan oleh beberapa orang. Berbeda kalau dalam bentuk tercetak. Itu nanti kalau dalam bentuk cetak koleksi satu hanya bisa dimanfaatkan oleh satu orang saja. Ini salah satu kelebihan dari digital library. Kemudian yang ketiga bisa menghemat waktu. Sehingga nanti untuk pemustaka, untuk membaca maupun untuk mencari informasi tidak harus datang ke UPT perpustakaan. Dari mana pun bisa untuk melakukan pencarian, bisa membaca dan mendownloadnya. Bisa dari rumah, dari kantor, dari manapun saja. Kemudian memberi akses bagi sivitas akademika dan masyarakat. Sehingga nanti biasanya kalau kita harus berkunjung ke perpustakaan itu kan ada aturan-aturan, misalkan harus jadi anggota, kemudian dan syarat lainnya. Kemudian yang tidak kalah penting Bapak Ibu bisa meningkatkan kualitas layanan perpustakaan. Kemudian mengurangi plagiarisme. Karena koleksi ini kita setting tidak bisa di copy paste maupun di print. Misalnya hanya dibaca di tempat dan di download. Kemudian beberapa kekurangan Bapak Ibu yang perlu kita perhatikan di sini. Memang untuk membangun digital ini kita membutuhkan biaya yang tinggi, khususnya untuk membeli software dan hardware. Karena ini nanti kalau software misalkan kalau sekarang membangun bisa kita menggunakan Slim dan sebagainya. Tapi kalau ingin membangun seperti di tempat kami harus merancang dulu dan kita harus kerjasama dengan programmer untuk memenuhi apa yang diinginkan di UPT perpustakaan ini. Yang kedua hardware, tentu ini nanti kata dengan kita membutuhkan server yang digunakan untuk menyimpan data-data di digital library ini. Kemudian yang kedua, di sini tergantung jaringan internet. Karena kalau internetnya itu putus sambung, itu nanti juga akan mempengaruhi kecepatan dalam penelusuran maupun dalam upload digital library, koleksi di digital library ini. Kemudian tergantung jaringan listrik. Tentu ini nanti karena kita harus membuka komputer, buka laptop dan sebagainya, itu juga membutuhkan jaringan listrik dan sebagainya. Kemudian koleksi hanya bisa di-download dan dibaca saja. Ini beberapa kelemahan di dalam membangun digital library. Kemudian manfaat dari perpustakaan digital itu sendiri. Ini kalau bagi pengguna perpus, yang pertama bisa memudahkan dalam menemukan ide dan gagasan baru. Misalkan nanti kita ingin menulis sebuah artikel atau ingin membuat tugas akhir, kita bisa mencari ide-ide lewat perpustakaan digital atau digital library. Sehingga kita mempunyai bayangan bagaimana kita menentukan ide, kemudian kita tuangkan dalam sebuah judul dan sebagainya. Karena dengan membaca, kemudian melihat karya-karya teman-teman yang lain, itu nanti akan menimbulkan gagasan-gagasan baru yang ada di pikiran kita. Sehingga kita bisa menuangkan dalam bentuk tulisan dan sebagainya. Kemudian mengatasi keterbatasan waktu. Kemudian mengatasi keterbatasan tempat. Ini nanti seperti yang saya sampaikan tadi, bisa menghemat waktu dan tempat ujungnya untuk dalam pencarian sebuah informasi. Kemudian memperoleh informasi yang paling baru dengan cepat. Karena perlu diketahui oleh Bapak Ibu nanti untuk digital library yang kita bangun ini nanti, karena uploadnya itu upload mandiri, sehingga nanti setiap saat mahasiswa
atau sivitas akademika itu bisa mengupload ke digital library. Sehingga nanti untuk informasi yang terbaru itu akan terbit setiap saat. Kalau di tempat kami tentu untuk verifikasi kita lakukan pada jam-jam kerja. Kemudian mempermudah akses informasi dari berbagai sumber, sehingga nanti dari berbagai disiplin ilmu. Kalau ada yang dari pertanian, ada yang dari MIPA, ilmu kedokteran, kemudian ada hukum, ada ilmu komunikasi, ekonomi, kesastraan, teknik, dan sebagainya. Itu nanti juga akan memberikan sebuah kemudian bagi teman-teman sivitas akademika maupun masyarakat umum. Terkadang kan kalau dulu sebelum ada digital kita untuk mencari suatu informasi kita harus datang ke perpustakaan. Kita harus mencari dirak satu persatu, walaupun kita bisa mencari lewat katalog online dulu, tapi toh itu juga akan menambah waktu kita. Berbeda kalau dengan digital, kita misalkan bangun tidur, baru mempunyai ide, saya ingin mencari informasi tentang A, itu nanti bisa langsung kita buka dari rumah, bahkan dari kamar, itu kita bisa memperoleh sebuah informasi, tidak harus kita pergi ke perpustakaan dulu. Kemudian mempermudah untuk memindah dan merubah bentuk untuk kepentingan presentasi. Misalkan nanti Bapak Ibu ingin presentasi mendadak dan sebagainya, itu nanti bisa browsing-browsing di digital library, sehingga nanti akan memperoleh pengetahuan atau bahan untuk membuat sebuah presentasi. Kemudian manfaat perpustakaan digital yang kedua bagi pustakawan maupun perpustakaan. Yang pertama akan meringankan pekerjaan. Sehingga nanti kalau dalam pengolahan, kalau secara fisik, kita kan nanti harus memberikan nomor inventaris, kemudian memberi tanda-tanda kepemilikan, kemudian harus input data ke otomasi, dan sebagainya. Bahkan nanti menambahkan kelengkapan perpustakaan. Kalau dengan digital ini kita cukup melakukan verifikasi Bapak Ibu. Kita sudah tidak upload data, tinggal verifikasi apakah data yang dimasukkan itu sesuai atau tidak. Itu nanti akan meringankan pekerjaan Bapak Ibu. Sehingga nanti kalau ada kekurangan di dalam pemasukan dan sebagainya, itu nanti bisa kita kembalikan ke penulis, sehingga nanti untuk merevisi sesuai dengan aturan atau kaidah yang ada di perpustakaan masing-masing. Kemudian meningkatkan layanan perpustakaan, kemudian tidak memerlukan gedung dan ruang yang besar, karena ini hanya cukup untuk menyimpan server, dan tentu untuk teman-teman pustakawan yang verifikasi cukup di ruang masing-masing. Kemudian menumbuhkan rasa bangga, khususnya untuk perpustakaan karena memiliki sebuah repository yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Kemudian Bapak Ibu, kita perlu ketahui bahwa data yang sudah masuk di digital library UNS ini kita ambil per 6 Mei 2024 itu sudah berjumlah 108.549 dokumen. Ini kalau kita pahami bersama, untuk melakukan input data sebesar ini membutuhkan berapa pustakawan. Tapi dengan adanya digital library, kemudian kita upload mandiri, itu nanti akan mengurangi tenaga perpustakaan dan efisiensi SDM. Seperti di sini yang dimasukkan di tempat kami, itu ada artikel jurnal non-UNS. Itu tentu untuk bagi Bapak Ibu, ada dosen, kemudian pustakawan,
tenaga tendik dan sebagainya, itu nanti yang menghasilkan jurnal-jurnal di luar institusi, misalkan karena di tempat kami di luar UNS, itu nanti bisa dimasukkan ke digital library kami. Kemudian yang kedua, artikel jurnal UNS, yaitu artikel-artikel yang dimiliki oleh terbitan jurnal UNS itu nanti bisa dimasukkan di sini, misalkan untuk kepentingan angka kredit, kemudian kepentingan yang lain. Kemudian artikel populer, artikel proceeding, kemudian ada book chapter, ada buku ajar, disertasi, e-book, karya seni, ada laporan magang, ada laporan dosen, kemudian ada laporan tugas akhir, ada laporan tugas akhir dari diploma 2 maupun 4, kemudian ada makalah, paten, bahkan nanti untuk pengukuhan guru besar juga kita masukkan ke digital library ini, ada poster, proposal skripsi, proceeding skripsi, tesis. Itu nanti kita masukkan di digital library. Kemudian gerbang masuk kami untuk masuk ke Digilib, untuk mempermudah Bapak Ibu bisa masuk ke alamat library.uns.ac.id. Dan di sana nanti setelah kita masuk ke library.uns.ac.id itu nanti masuk ke institusi repository. Kita klik, itu nanti akan masuk ke tampilan awal laman digital UNS. Nah, di sini nanti Bapak Ibu bisa melakukan pencarian atau penelusuran secara langsung, Bapak Ibu. Dan tampilan di sini ada menu-menu. Yang pertama ada menu home, ada menu informasi, ada menu statistik, ada menu kontak, dan menu login. Coba kita buka satu persatu, Bapak Ibu. Ini untuk menu login. Jadi nanti untuk menu login ini setelah kita klik, itu nanti kalau untuk Bapak Ibu yang Civitas Akademika UNS, untuk login digital library itu bisa login melalui SSO UNS. Tapi untuk masyarakat umum atau non Civitas Akademika UNS bisa masuk, tapi dengan syarat harus menjadi anggota terlebih dahulu. Di sini ada menu register, kemudian kita klik, itu nanti untuk mendaftar agar bisa masuk ke digital library. Kemudian yang menu kedua, menu informasi, Bapak Ibu. Di dalam menu informasi ini ada beberapa submenu, yaitu ada bebas pustaka dan unggah mandiri. Jadi di dalamnya nanti ada beberapa petunjuk bagaimana cara melakukan unggah mandiri, kemudian untuk memperoleh bebas perpustakaan baik itu yang mau wisuda maupun untuk kebutuhan lainnya. Kemudian ada legal warning, jadi nanti ada semacam pemberitahuan tentang bagaimana hal-hal yang diperlukan di dalam ini. Kemudian cara menjadi anggota, kemudian ada panduan akses repository, kemudian yang terakhir tentang Digilib itu sendiri. Kemudian yang kedua tentang menu statistik. Jadi di sini nanti Bapak Ibu misalkan ingin mengetahui dokumen yang dibaca itu jumlahnya berapa. Biasanya itu kita buat per bulan. Jadi dalam satu bulan itu berapa yang dokumen-dokumen yang dibaca itu apa saja. Kemudian dokumen yang diunduh itu juga akan diperlihatkan di statistik ini. Kemudian ada dokumen per fakultas, sehingga nanti misalkan fakultas Fisipol itu berapa jumlahnya. Kemudian fakultas hukum, fakultas FKIP,
dan sebagainya itu nanti ditampilkan di dalam dokumen per fakultas, sehingga nanti untuk mempermudah dalam mengetahui statistik. Biasanya nanti kalau ada sini akreditasi, kemudian ada pertanyaan dari mahasiswa tentang Dikdip, nanti untuk melihat statistik bisa secara langsung di sini. Sehingga nanti ini tanpa login juga bisa kita lihat Bapak Ibu. Kemudian dokumen per prodi, karena nanti biasanya kalau per prodi ini kaitannya misalnya prodi A, itu dokumen yang dimiliki di dalam Dikdip itu berapa, itu nanti akan kelihatan. Kemudian dokumen terkini. Nah, terkini itu nanti bisa per hari Bapak Ibu. Misalkan hari ini dokumen terbaru masuk berapa, kemudian nanti untuk 1 bulan berapa, 1 tahun dan sebagainya. Sehingga nanti untuk mengetahui dokumen-dokumen yang masuk itu kita akan cukup klik di statistik, nanti akan muncul dokumen-dokumen apa yang masuk pada hari ini atau minggu ini dan sebagainya. Kemudian ada jenis dokumen seperti yang saya sampaikan di atas tadi. Itu juga bisa dilihat jenis dokumen yang dimiliki, nanti bahkan sampai ke jumlahnya. Misalkan skripsi jumlahnya berapa, kemudian tesis, kemudian jurnal UNS, jurnal UNS itu nanti kelihatan Bapak Ibu. Kemudian pengunjung. Nah ini nanti pengunjung secara maya ini nanti juga bisa kita gunakan sebagai kunjungan perpustakaan. Karena kunjungan perpustakaan tidak harus melulu dalam bentuk datang langsung Bapak Ibu. Nanti dalam bentuk maya ini juga bisa kita gunakan sebagai statistik pengunjung di perpustakaan. Karena ini juga memanfaatkan koleksi yang kita miliki. Kemudian ada menu kontak Bapak Ibu. Misalkan nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan, kemudian ada hal-hal yang perlu disampaikan ke UPT Perpustakaan, itu nanti bisa lewat kontak UNS Dikdip, ada menu ini. Sehingga nanti memberikan masukan apapun nanti bisa masuk ke sini, Bapak Ibu. Kemudian bagaimana cara akses digital library? Kalau kita akses, yang pertama nanti seperti yang saya sampaikan tadi, kita harus buka laman setelah kita masuk ke laman website perpustakaan, atau bisa langsung ke dikdip.ons.ac.id. Setelah itu nanti baru kita klik di sini. Di sini ada menu pencarian. Nah, pencarian ini bisa ada dua. Yang pertama ada cari koleksi, kemudian yang kedua pencarian lanjutan. Biasanya yang kita gunakan pertama kita cari koleksi dulu. Misalkan nanti kita mencari topik tertentu seperti di sini. Saya klik di bawahnya. Misalkan ingin mencari manajemen. Maka di sini saya belum login, tapi dalam bentuk yang umum dulu Bapak Ibu. Kami belum login. Di sini misalnya ketik manajemen, kemudian di sini kita klik di chapter, ini nanti untuk memberikan pengamanan, kemudian baru klik cari koleksi. Setelah itu akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Ini secara langsung kita menggunakan kata kunci dengan kata manajemen, itu ditemukan ada 8.325 dokumen. Kemudian di sini nanti ada keterangannya Bapak Ibu di bawahnya. Ada bawahnya biasanya ditampilkan untuk 10/10 dokumen. Sehingga nanti ada beberapa halaman yang perlu kita carikan. Dan biasanya di sini juga ada keterangannya, pengarangnya siapa, kemudian ini termasuk dokumen apa, misalkan ada tugas akhir atau skripsi atau yang lain, kemudian fakultasnya juga ditampilkan, kemudian
tahunnya juga ditampilkan. Kemudian yang lainnya bisa menggunakan untuk detail penelusuran. Di sini Bapak Ibu. Di sini di sampingnya ada cari koleksi, kemudian di sampingnya ada pencarian lanjutan. Itu untuk mengetahui detailnya. Itu kalau kita klik itu akan masuk ke sini. Jadi akan memberikan sebuah pencarian yang lebih spesifik. Jadi ada misalkan lewat penulis, lewat judul, lewat tahun terbit, lewat dosen pembimbing, jenis dokumen, itu nanti bisa di sini. Kita pilih salah satu, misalkan untuk mempersempit atau lebih untuk mempersifik pencarian kita. Misalkan kita berdasarkan penulis, misalkan dengan kata kunci Hermawan, misalkan nama penulis. Kita klik di sini Bapak Ibu. Maka akan muncul seperti ini. Ini Hermawan, tapi dengan kata kunci tadi di atasnya, karena ini manajemen tadi masih menyangkut di dalamnya, belum saya hapus, maka tadi khusus untuk karangan dengan penulis Hermawan, kemudian temanya manajemen, itu ditemukan ada 11 dokumen. 11 dokumen. Kemudian misalkan kita cari, misalkan lewat judul. Misalkan lewat judul dengan kita tambahkan istilahnya. Tadi hanya istilah manajemen, kita tambahkan manajemen sekolah. Tentu hasilnya juga akan berbeda Bapak. Kita klik di bawahnya, maka di sini akan kita temukan dengan hasil pencarian ada 3.674 dokumen. Ini dengan istilah manajemen dan sekolah. Sehingga di sini nanti ditemukan judul baik menjadi satu frase maupun terpisah. Jadi nanti ada kata-kata manajemen, ada kata-kata sekolah, itu akan masuk semuanya. Kemudian untuk lebih detail lagi, untuk mencari sebuah dokumen, itu nanti bisa kita tambahkan tanda petik di depan maupun di belakangnya Bapak Ibu. Misalkan contoh manajemen sekolah. Tadi kalau dengan manajemen sekolah, tanpa petik kan kita temukan ada 3.000. Ada 3.674. Tapi dengan adanya tanda petik itu nanti akan berubah. Seperti ini Bapak Ibu. Dengan adanya tanda petik tadi di dalamnya itu ditemukan ada 8 dokumen. Sehingga nanti akan lebih spesifik Bapak Ibu. Kemudian kalau kita tambahkan tahun, kadang kita mencari informasi biasanya untuk menulis suatu artikel, menulis suatu penelitian dan sebagainya, itu kan ada yang karya-karya 10 tahun terakhir, ada yang 5 tahun terakhir dan sebagainya, sesuai dengan ketentuan dari jurnal maupun dari instansi yang akan menerbitkan. Misalkan kita mencari, kita batasi pada tahun 2020, misalkan dengan kata kunci manajemen sekolah. Tapi dengan tanda masih tadi, di depannya ada tanda titik 2, petik, kemudian di belakangnya juga. Itu nanti akan ditemukan seperti ini Bapak. Maka akan ditemukan ini hasilnya di dalamnya. Hanya ada satu. Ini tahun 2020. Kemudian kalau kita lewat dosen pembimbing, kadang kan kita ingin mencari suatu karya dengan topik tertentu, kemudian karena kita misalkan ini di FKIP ada di sana ada dosen Muhammad Romati. Kita coba di sini lewat dosen pembimbing. Kita klik apa saja yang kira-kira dibimbing beliau yang nanti
bisa sebagai rekomendasi dalam penulisan kita. Ini, kita lewat dosen pembimbing, itu nanti akan ditemukan seperti ini. Ada 167 dokumen. Itu dengan kata kunci dosen pembimbing. Kemudian untuk mengetahui, misalkan kita cek apakah data itu betul atau tidak dengan pembimbing tersebut, karena di sini kan tampilannya pembimbing tidak ada ya. Hanya ada penulis, kemudian bentuknya skripsi, kemudian dari fakultas apa, IKIP tahun 2007. Nah, itu nanti bisa kita klik salah satu di sini. Pemahaman media rekaman, kita klik di sini. Ini nanti akan kelihatan di sini Bapak Ibu. Maka di kolom pembimbing akan muncul nama YBS Muhammad Romadi. Kemudian berdasarkan dokumen Bapak Ibu, jenis dokumen. Tadi ada skripsi, tesis, ada makalah, laporan tugas akhir, ada pengukuhan guru besar dan sebagainya. Nah, itu nanti bisa digunakan di sini Bapak Ibu. Misalkan kita mencari berdasarkan jenis dokumen, kemudian baru kita centang, kemudian membutuhkan dokumen dalam bentuk skripsi, kemudian judulnya manajemen misalkan. Kita klik di sini sehingga nanti yang ditampilkan di dalam pencarian itu adalah semuanya skripsi dengan judul kata kunci manajemen. Maka akan ditemukan seperti ini, ada 620 dokumen yang ditemukan di dalam pencarian itu tersebut. Maka nanti bisa kita buktikan juga untuk mengetahui detailnya, nanti diklik salah satu Bapak Ibu. Klik salah satu di sini, kemudian akan muncul metadatanya. Bahkan nanti sampai ke file-file yang sudah diupload sesuai dengan persetujuan dari penulis Bapak Ibu. Kemudian penelusuran di sini berdasarkan fakultas juga bisa. Tadi sudah berdasarkan jenis dokumen, kemudian kita tambahkan agar lebih detail lagi tentang fakultasnya. Fakultas di sini seperti ini ada manajemen, kemudian bentuk jenisnya dokumen skripsi, kemudian fakultasnya ekonomi dan bisnis. Karena manajemen itu kalau kita klik hanya manajemen, skripsi itu nanti semua kata-kata yang ada manajemen itu akan muncul semua dalam bentuk skripsi. Tapi kalau kita batasi fakultas, itu nanti akan mengerucut dan lebih spesifik lagi Bapak Ibu. Dari hasil penelusuran ditemukan ada 227 dokumen. Ini kalau kita menggunakan, kita tambahkan untuk fakultas. Di sini jelas sekali Bapak Ibu, ada penulisannya Rika, kemudian skripsi, fakultasnya Fakultas Ekonomi. Kemudian untuk download Bapak Ibu, jadi nanti seperti saya sampaikan tadi bahwa digital ini bisa di-download dan bisa dibaca. Sebagai contoh download hasil penelusuran dengan judul ini peran manajemen dalam menangani bla bla bla. Di sini ada beberapa hal. Kita klik, setelah klik di judulnya, maka akan muncul di sini Bapak Ibu di bagian bawah. Biasanya di bagian bawah itu ada di sini ada 3. Ada abstrak, ada detail pustaka, ada file Bapak Ibu. Kalau di detail pustaka itu nanti akan menampilkan judul, pengarang, dan sebagainya sampai abstrak. Tapi kalau file itu nanti akan muncul seperti ini. Nah di sini nanti ada keterangannya. Kalau kita belum login, itu ada keterangannya bahwa harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download. Sehingga secara otomatis Bapak Ibu harus melakukan registrasi terlebih dahulu. Dan nanti kalau sudah melakukan registrasi, itu nanti kita bisa masuk dan bisa download di sini Bapak Ibu. Ini filenya ada beberapa keterangan.
karena ini nanti hubungannya dengan persetujuan dari penulis. Ini untuk halaman awal memang tidak kita publikasikan karena di sini nanti ada tanda tangan persetujuan dari pembimbing, kemudian dari pimpinan dan sebagainya, itu nanti tidak kita tampilkan di sini untuk filenya. Tapi di dalam upload data itu penulis diwajibkan tetap upload, tapi tidak kita tampilkan, tidak kita publikasikan. Yang kita publikasikan di sini halaman cover, kemudian bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, bahkan nanti sampai ke ini daftar pustaka untuk kita masukkan di sini. Kemudian memang ada beberapa yang file tidak dipublikasikan, itu tergantung dari persetujuan dari mahasiswa atau penulis tersebut. Kemudian khusus untuk Sivitas Akademika UNS, itu nanti untuk loginnya itu tidak harus registrasi lebih dulu, tapi bisa menggunakan login SSE UNS, karena itu nanti secara otomatis sudah kita integrasikan dengan email student maupun staff di instansi UNS itu sendiri. Kemudian bagaimana menjadi anggota Bapak Ibu? Tadi kalau kita sudah masuk di Digital Library UNS, maka di sini nanti tinggal kita klik di login, atau kita bisa klik di home, kemudian di home tadi ada cara menjadi anggota, kita klik, dan di sini kita pilih registrasi. Tapi kalau kita masuk ke login itu juga bisa. Login, kemudian kita pilih ke registrasi. Itu nanti tampilannya hampir sama seperti ini Bapak Ibu. Yang dibutuhkan di sini sangat sederhana. Data-data yang dimasukkan untuk masyarakat umum maupun non-Sivitas Akademika UNS. Yang pertama adalah username. Jadi nanti untuk username bisa digunakan untuk username yang mudah diingat Bapak Ibu. Kemudian password juga yang mudah diingat. Biasanya itu nanti ada beberapa kombinasi untuk passwordnya. Ada yang A dengan huruf kecil, kemudian ada pakai angka, kemudian huruf besar dan sebagainya. Itu nanti karakternya kita batasi minimal 8 karakter yang kita masukkan di password tersebut. Kemudian nama lengkap itu nanti bisa kita masukkan. Kemudian status nanti bisa dimasukkan statusnya apa, pekerjaannya. Kemudian email ini nanti tidak harus email instansi, nanti bisa digunakan email Bapak Ibu juga bisa digunakan di sini. Ini nanti biasanya email digunakan misalkan ada problem dan sebagainya, itu nanti bisa menghubungi lewat email tersebut. Kemudian ada kode, biasanya itu nanti kalau kita klik akan muncul kode-kode, ada coding yang nanti bisa masukkan diketik ulang di sini, kemudian kita klik simpan. Itu nanti hanya membutuhkan beberapa detik itu sudah masuk, kita bisa menjadi anggota Digilib di UNS, sehingga tidak harus datang ke perpustakaan kami. Bapak Ibu bisa melakukan dari kantor atau tempat Bapak Ibu semuanya. Kemudian upload mandiri Bapak Ibu. Upload mandiri ini sebenarnya digunakan untuk mahasiswa kami di UNS untuk memperoleh surat keterangan bebas perpustakaan. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita mempunyai dasar untuk hal tersebut dikuatkan dengan Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2022 tentang pengelolaan perpustakaan. Nah, di sana nanti sebagai regulasi kami untuk mengharapkan dari Sivitas Akademika khususnya mahasiswa bisa melakukan upload mandiri, karena tanpa itu nanti juga akan mengalami kesulitan. Kita coba sudah beberapa tahun, kita kembangkan dari 26, baru tahun 2020-an itu bisa melakukan upload mandiri ini. Nah, kepentingan ini nanti yang pertama bisa digunakan untuk pengunduran diri sebagai mahasiswa UNS. Kemudian yang kedua, unggah
tugas akhir nanti biasanya untuk persyaratan untuk pengurus wisuda dan sebagainya. Itu nanti untuk upload mandiri. Ini ada beberapa petunjuk tahap pengunduran diri. Misalkan di sini ada petunjuknya. Yang pertama nanti kita harus mulai, kemudian masuk ke Digilib UNS ACID, kemudian login dengan akun SSO UNS. Setelah itu baru klik ajukan undur diri. Kemudian di sini ada lagi untuk ini Bapak Ibu isi form. Biasanya form di sini isi form, kemudian ada simpan data, kemudian ada verifikasi yang dilakukan oleh pustakawan UNS ini dalam waktu 1 kali 24 jam. Itu pada jam kerja. Dan itu nanti untuk hasilnya bisa di-download lewat di Digital Library juga, sehingga akan mempermudah untuk teman-teman Civitas Akademika untuk mencari atau memperoleh surat bebas perpustakaan. Kemudian untuk tugas mandiri ini juga hampir sama. Jadi nanti teman-teman Civitas Akademika bisa buka Digilib uns.ac.id, kemudian nanti seperti ini Bapak Ibu. Bisa masuk di sini, kemudian klik unggah mandiri, kemudian mengisi data-data yang diperlukan, kemudian di dalamnya juga sampai ke persyaratan di sini Bapak Ibu. Jadi nanti perlu diketahui untuk upload mandiri ini dalam bentuk PDF, karena untuk menyeragamkan biar untuk file-filenya bisa seragam. Biasanya kalau dalam bentuk Word atau bentuk lain nanti kita beritahukan juga, kita akan berikan lewat Digilib Library UNS ACID ini juga, sehingga nanti bisa satu pintu Bapak Ibu. Kemudian di sana nanti setelah selesai verifikasi, nanti biasanya pustakawan akan mengirimkan juga lewat Digital Library. Misalkan ada permasalahan dan sebagainya, itu juga disampaikan ke sana. Ada catatan kurang apa, data yang harus dipenuhi. Ini misalkan sebagai contoh, kita login ke Digilib uns.ac.id, kita klik login, kemudian masuk di sini Bapak Ibu. Karena kita akan upload mandiri, kita lewat login SSO UNS. Seperti ini Bapak Ibu, misalkan kita menggunakan username Bambang H staff uns.ac.id. Nanti kalau untuk mahasiswa bisa menggunakan student uns.ac.id. Kemudian baru password, kita klik masuk. Nah, akan masuk di sini Bapak Ibu, menu unggah mandiri. Biasanya di sini ada beberapa hal. Di sini di bagian atas ada unggah mandiri, kita klik. Kemudian kita pilih Bapak Ibu di sini. Skripsi, tugas akhir, tesis, disertasi. Kemudian kita klik di sini tambah data. Karena kita akan unggah mandiri atau upload. Kita di sini Bapak Ibu. Ini formnya Bapak Ibu di sini secara otomatis nanti ada NIP kalau masalah ada NIM-nya berapa, kemudian namanya itu otomatis. Kemudian baru kita tambahkan di sini tahun, kemudian judul dan sebagainya. Itu nanti kita masukkan di sini, termasuk jenis dokumen sampai di sini. Kemudian statusnya nanti ada publish, no publish. Nanti kita masukkan di sini ada file dokumen. File dokumen ini kita masukkan. Memang di sini kita tampilkan hanya satu. Misalkan nanti dokumennya lebih dari satu, itu nanti kita klik di sini Bapak Ibu. Klik tambah file, itu kita klik, nanti akan menambah ke bawah. Menambah sendiri, nanti besok kita masukkan file-file yang diperlukan untuk dokumen melengkapi hal tersebut. Kemudian di sini ada
legal agreement ini untuk persetujuan Bapak Ibu. Jadi nanti kita harus ada persetujuan, kita klik di sini. Misalkan apakah karya tersebut bisa publikasi atau non publikasi. Nanti biasanya publik, pasti di sini ada klik publik. Kalau non publik nanti di sini ada non publik juga. Kemudian ada keterangannya. Misalkan akan diterbitkan ke jurnal atau kemana, itu nanti bisa ada keterangannya di sini Bapak Ibu. Dan perlu diketahui misalkan sudah mengetahui mau terbit kemana, sudah misalkan sudah ada linknya, itu nanti bisa dimasukkan di sini Bapak Ibu. Link dokumen, link jurnalnya di mana itu nanti kita masukkan di sini. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Nah ini nanti untuk panduan penulisan unggah mandiri di sini Bapak Ibu. Ini ada name tadi otomatis, kemudian ada penulis utama juga otomatis, kemudian ada kalau penulis tambahan kita masukkan di sini, kemudian judul termasuk nanti aturannya, misalnya huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama semua kata, sehingga nanti untuk tampilan di digital agar seragam, konsisten. Kemudian anak judul nanti juga harus dimasukkan kalau ada, kemudian tahun, jumlah halaman, kemudian ada jenjang, itu S1, S2, S3, atau diploma, kemudian abstrak. Abstrak nanti bisa kita salin di dalam tugas akhir atau skripsi atau apa, kita masukkan di sini. Kemudian kata kunci, nah kata kunci ini juga penting karena nanti kaitannya dengan untuk alat telusur di Bapak Ibu, seperti kita menentukan subjek di dalam membuat katalog, itu nanti kata kunci biasanya di dalam suatu karya ilmiah itu juga ada. Nah itu nanti bisa kita masukkan di sini Bapak Ibu. Kemudian nama pembimbing, nah ini nanti juga harus kita masukkan karena di dalam penelusuran tadi juga ada nama pembimbing Bapak Ibu, sehingga nanti misalkan ada yang mencari lewat nama pembimbing, bimbing apa yang pernah dilakukan, itu nanti bisa kita lihat di sini. Kemudian ada penguji, kemudian di sini status publikasi, metadata. Nah itu nanti biasanya ada yang untuk kepentingan tertentu memang sampai metadata saja, ada yang non public, itu juga kita sesuaikan juga Bapak Ibu, karena kita harus menjaga namanya copyright. Kita juga menghargai karya-karya dari teman-teman, sehingga walaupun nanti tersimpan di digital kami, tapi kadang sampai metadata tidak bisa diketahui oleh orang lain, tidak apa-apa. Metadata tidak dipublishkan jika memang itu diperlukan, juga baru kita pilih duanya ini, pilih publik maupun non-publik. Kemudian file ini juga dalam bentuk PDF, dibagi per bab, sehingga nanti untuk mempermudah dalam pengecekan, kemudian untuk download dan sebagainya, itu nanti kita buat per bab, sehingga tidak satu karya ilmiah dalam satu file. Itu kadang juga akan pengalaman dulu-dulu seperti itu akan mempersulit dalam hal upload maupun dalam download dan sebagainya. Kemudian di sini centang file yang disetujui. Biasanya nanti untuk file-file itu di depannya ada kotaan kecil, yaitu nanti bisa kita centang, kita pilih mana yang boleh publish, mana yang tidak dipublishkan. Kemudian ada link publikasi, itu nanti bisa diisi seperti saya sampaikan tadi untuk alamat jurnal maupun ada doi artikel jurnal. Itu kalau sudah punya bisa kita masukkan di sini Bapak Ibu. Kemudian catatan umum, misalkan ada catatan tambahan lainnya, jika ada bisa kita masukkan. Kemudian yang tidak kalah penting Bapak Ibu, di sini ada legal agreement atau persetujuan dari penulis. Ini nanti harus kita pilih, misalkan setuju atau tidak. Seperti ini, misalkan nanti misalkan di bawahnya ada yang
tidak setuju. Kita klik di depannya, kemudian di sini ada beberapa alasan. Karena jika Anda milih tidak menyetujui semua file, metode pengarah dan publik, kita pilih sini. Klik jika menginginkan, klik di sini depannya. Ini Bapak Ibu. Kemudian yang tidak kalah penting ini Bapak Ibu. Di sini juga ada di bagian bawah tadi. Nah, ini sebenarnya tampilannya seperti ini. Kita klik saya tidak setuju, di sini ada pilihannya. Akan dipublikasikan pada jurnal nasional maupun internasional. Kemudian ada sudah dikirim ke jurnal, sudah diterima, atau ada lagi di sini menyangkut keamanan dari risiko objek penelitian dan sebagainya perusahaan. Kadang kan ada beberapa perusahaan yang tidak diperbolehkan suatu hasil penelitian itu dipublik secara umum. Kemudian itu nanti kalau dari misalkan kalau setuju kita klik unggah sudah selesai. Nanti tinggal tunggu dari verifikasi dan validasi teman-teman pustakawan. Tapi nanti kalau saya tidak menyetujui, itu nanti kita unggah, kita cek, dan itu nanti kita beri waktu, jangka waktu 365 hari atau 1 tahun. Itu nanti kalau tidak melengkapi alamat jurnal maupun doi, itu nanti secara otomatis akan ke publik Bapak Ibu. Sehingga nanti untuk memberi pengetahuan arahan kepada mahasiswa bagaimana agar hati-hati dalam menyikapi hal ini. Nanti misalkan iseng-iseng saya tidak menyetujui, kemudian kita isi sini sembarang, tapi itu nanti kalau tidak ada linknya dan sebagainya, kemudian doi-nya tidak sesuai, itu nanti secara otomatis akan terpublik sendiri. Kemudian kalau sudah selesai Bapak Ibu, di sini ada unduh bebas perpustakaan atau pinjam perpustakaan. Tentu di sini nanti selain kita melakukan pengecekan di sini, kita juga mengecek untuk database kami. Otomasi kita apakah mahasiswa tersebut mempunyai pinjaman atau tidak. Itu nanti juga harus kita perhatikan juga. Karena kalau sudah lolos bebas perpus, tapi masih punya pinjaman, itu akan menjadi suatu ganjalan di tempat perpustakaan. Makanya itu juga harus kita lakukan untuk cek di otomasi perpustakaan juga untuk peminjamannya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu. Waktu bisa saya kembalikan ke Bu Wiji. Monggo Bu Wiji. Atau langsung kita lanjutkan tanya jawab. Mungkin ada yang bertanya Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, sudah selesai ya Pak Bambang ya? Sudah Mbak Wiji. Langsung saja sesi tanya jawab. Langsung saja tanya jawab. Adakah yang bertanya? Bisa secara langsung atau boleh melalui chat. Silakan Bapak Ibu yang bertanya.
Oke, ada satu pertanyaan ya Pak Bambang dari Octavia dari SMA Katolik Louis 1 Surabaya ini ya. Mohon info petugas perpustakaan bertugas mengkonfirmasi unduhan. Mana ini sebentar. Dari mahasiswa. Bisa dijelaskan yang dicek apa saja ya? Saya langsung jawab, Mbak Uta. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Okta. Ini nanti yang perlu kita verifikasi yang pertama adalah metadatanya. Kemudian yang kedua adalah file dari tugas akhir apakah sudah sesuai atau belum. Terkadang kan untuk filenya ada yang masih dijadikan satu dan sebagainya, itu nanti harus kita cek satu persatu. Kemudian yang lainnya juga tentang kalau tidak setuju. Nah, tidak itu alasannya apa? Itu nanti harus kita perhatikan juga sehingga nanti sewaktu kita sudah publik itu tidak ada permasalahan di kemudian hari. Kemudian yang tidak kalah penting biasanya untuk bagian awal itu biasanya untuk yang tanda tangan. Kadang ada yang tanda tangan dosen pembimbing atau dosen penguji itu kurang lengkap. Itu nanti kita cross check satu-satu, kita buka setelah dirasa sudah sesuai, kemudian baru kita keluarkan bebas perpustakaan. Bahkan nanti sampai ke peminjaman, sehingga selain kita buka ke Dikilib juga kita buka otomasi apakah yang bersangkutan mempunyai tanggungan peminjaman atau tidak. Baru setelah sudah selesai, nanti kita beri bebas perpus secara online juga. Tapi kalau belum nanti ada catatan yang kita kirim untuk dibuat sebuah revisi. Mungkin itu Mbak Okta yang bisa kami sampaikan. Ada lagi yang ditanyakan Mbak Eci? Ya, lanjut ya Pak Bambang. Ya, Ada satu pertanyaan dari Bapak Sugeng Widaryatno. Kalau file tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi tidak bisa di-download, bagaimana cara mendapatkan file tersebut, Bapak? Terima kasih. ya, terima kasih kepada Pak Sugeng. Jadi nanti untuk disertasi yang tidak bisa di-download, sebenarnya itu nanti semua dalam bentuk file full, Pak. Sehingga nanti secara otomatis nanti yang sudah ke publish itu nanti bisa di-download. Biasanya kaitannya tidak bisa download itu bisa belum login ke digital library. Seperti yang saya terangkan di atas tadi, kita harus mendaftar dulu sebagai anggota. Kemudian yang kedua baru bisa ke login. Kemudian untuk yang memang yang tidak dipublish itu nanti memang ada beberapa hal yang ada aturan-aturan karena ada permasalahan mau diterbitkan ke jurnal dan sebagainya. Itu nanti memang ranah dari penulis itu sendiri, Pak Sugeng. Sehingga nanti kalau sudah ada alamatnya, di sana kan dicantumkan alamat untuk alamat link ya, link jurnal mau terbit di mana, sehingga kita harus menunggu 365 hari atau 1 tahun. Setelah itu nanti baru bisa publik kalau tidak ada terbukti
sudah terbit ke jurnal manapun. Tapi kalau sudah ada jurnal, ya itu nanti sebagai hak persetujuan dari penulis yang bisa dipublishkan adalah jurnalnya. Mungkin itu Pak Sugeng yang bisa kami jawab. Terima kasih Pak Bambang. Sama-sama Pak Sugeng. Ada lagi Mbak Wiji? Baik, lanjut ya Pak. Maaf ada yang terlewat sebelum Pak Sugeng tadi ya. Ada pertanyaan dari Anton Sragen. Apakah Perpus UNS menyediakan jasa untuk membantu otomasi perpustakaan sekolah? Ya, terima kasih Pak Anton. Jadi untuk jasa otomasi perpustakaan Pak Anton Sragen itu nanti bisa dalam bentuk kerjasama. Di tempat kami ada koordinator bidang kerjasama, jadi nanti bisa mengajukan ke tempat kami dan nanti biasanya ada poin-poin di kerjasama itu misalkan tentang otomasi atau tentang apa nanti kesepakatan itu nanti bisa kita masukkan di sana sehingga nanti dari Korbit kerjasama nanti bisa langsung koordinasi dengan bagian Korbit untuk layanan yang menangani tentang TIK, kemudian layanan dan tentang pengolahan. Sehingga nanti bisa lewat surat Pak Anton. Nanti bisa ke sana, kemudian nanti di surat itu dituangkan kerjasama MOU antara tempat instalasi Bapak dengan perpustakaan UNS. Nanti bisa kita tindak lanjuti sampai ke otomasi perpustakaan. Baik, lanjut ya Pak Bambang. Ya, monggo. Dari Adinda. Apakah bisa diakses oleh alumni dan apabila alumni login menggunakan akses SSO atau yang umum ya Pak? Ya, terima kasih Mbak Bu Adinda. Jadi nanti untuk alumni itu nanti menggunakan login yang umum. Jadi nanti registrasi lebih dahulu, nanti bisa mengakses ke digital kami. Karena SSO itu nanti biasanya hanya digunakan untuk yang aktif, untuk upload data, kemudian untuk akses. Itu yang masih menjadi aktif mahasiswa UNS. Nanti kalau sudah alumni bisa menggunakan akun yang umum. Baik, lanjut lagi. Dari Tri Utami Kusuma, dari UNES ini ya. Mohon maaf tadi mau bertanya langsung ya. Ini langsung lanjut di chat. Izin bertanya, apabila berkas yang diajukan tidak sesuai pada saat proses verifikasi, apakah ada notifikasi secara langsung ke mahasiswa? Jika iya, melalui apa? Email atau WA? Terima kasih Bu Tri Utami. Jadi nanti setelah kita melakukan proses verifikasi, biasanya kan kita cek satu-satu dari metadata, kemudian dari isi file, apakah sesuai atau tidak. Nah itu nanti sebelum kita melakukan bebas perpus, itu nanti ada catatan yang dikirim ke mahasiswa tersebut juga melalui Digilib ini, Digital Library. Jadi tidak lewat email atau WA. Jadi secara langsung itu nanti bisa dilihat. Di sana nanti ada tampilan perbaikan, dan diklik di perbaikan itu ada catatan. Kurangnya apa, itu nanti yang harus dilengkapi oleh mahasiswa tersebut. Maka Bu Tri Utami. Ya, lanjut lagi ya Pak Bambang. Ya, Dari Pak Wahyu Baroto, mau tanya jika buku yang sudah didigitalkan sudah dapat izin dari pengarang namun tidak dapat izin dari penerbit. Siapa yang lebih kuasa, penerbit atau pengarang karena buku itu sudah langka?
Nggih, Pak Wahyu Broto. Jadi nanti untuk di sini karena di tempat kami itu untuk digital library itu ada persetujuan langsung dari yang diterbitkan kan karya-karya ilmiah yang ada di Sivitas Akademika. Tapi kalau kaitannya dengan buku, mungkin ini harus izin dari penerbit menurut saya. Karena ini ada hak cipta yang harus berlaku untuk publikasi suatu karya tertentu. Karena selain ada pengarang juga ada penerbit. Sehingga kalau bisa itu dua-duanya harus ada izin Pak Wahyu Baroto. Sehingga ada dua-duanya. Tapi kalau dari pengarang biasanya harus ada rekomendasi juga dari penerbit karena hak cipta kadang di dalam buku ada hak cipta ini dari penerbit A, B, C. Itu nanti harus kita perhatikan di sana kaitan dengan hak cipta. Makasih Pak Wahyu Baroto. Nggih, matur nuwun, Pak. Iya, sami-sami Pak. Lanjut lagi, ada dari chat lagi atas nama Joko. Untuk format digital yang lain, apakah juga di dalam repositori atau ada wadah lain, misalnya buku-buku hasil scan dan sebagainya? Ini dari Pak Joko UII, Pak. Oke, terima kasih kepada Pak Joko UII, Joko SP UII Yogyakarta. Memang yang kita lakukan di sini khusus untuk karya-karya di tempat kami, seperti saya sampaikan tadi, untuk buku-buku yang dalam bentuk digital seperti di tempat kami juga ada naskah. Itu memang tidak kita upload ke digital, Bapak Joko. Karena itu nanti karena sifatnya tadi copyright dan sebagainya, itu nanti kita sendirikan. Mungkin nanti bisa diwadahkan tersendiri. Kalau bisa jangan, kalau kami juga harus hati-hati karena kaitan dengan hak cipta, sehingga untuk format digital yang dalam bentuk buku itu bisa kita sendirikan dalam bentuk server atau yang lain yang nanti bisa diakses secara lokal, tapi jangan dipublikkan secara umum. Maka Pak Joko. Baik, lanjut lagi. Ini ada satu lagi dari Bapak Yosef STPN. Maaf, ingin bertanya, apakah karya tulis yang diunggah itu full text dan dapat diunduh secara bebas, Bapak? Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Yosef. Jadi nanti yang sudah kita masukkan ke digital library memang bisa dibaca maupun diunduh secara bebas. Tapi dengan syarat itu tadi harus sudah login. Karena di dalam file tersebut sudah kita berikan password atau namanya watermark sehingga nanti memang file itu kalau di print aja tidak bisa. Sudah kita batasi untuk keamanan data sehingga nanti kalau ada yang copy paste di sana juga sudah kita antisipasi agar tidak bisa di copy paste. Jadi sifatnya untuk pembelajaran, tapi hanya bisa baca langsung maupun download. Walaupun dan di-download, kemudian dirubah ke dalam bentuk apa itu nanti memang ada beberapa pengamanan yang sudah kita lakukan untuk menjaga privasi dari penulis tersebut untuk penanganan plagiarisme. Dan di sisi lain sebenarnya ini juga membantu ke teman-teman yang lain, khususnya untuk menulis bahwa karya-karya tersebut itu nanti juga tidak mudah untuk ditiru karena kalau kita ketahui bersama bahwa itu sudah berbasis web sehingga nanti seperti alat-alat tool untuk cek plagiarisme itu nanti juga masuk ke digital kita sehingga nanti kalau ada yang nulis hampir sama itu nanti dicek akan ketahuan kesamaannya itu ada di mana, kemudian sumbernya dari mana, itu akan ketahuan Pak Yosef. Sehingga nanti itu antisipasi kami, kita buat password, kemudian kita buat watermark, dan kita beri keamanan tidak bisa dicetak atau di print. Mungkin itu Pak Yosef yang bisa kami
jawab, kita sampaikan. Baik, ada lagi mungkin 2 penanya lagi sebelum kita tutup. Silakan kalau ada yang mau bertanya lagi. Ada tambahan lagi ya Pak S1? Tadi dijelaskan di repository WNS. Oh, ini pertanyaan dari Mbak Octavia lagi. Tadi dijelaskan di repository WNS ada karya non-UNS. Ketentuan supaya karya dan dapat diunggah ke repository WNS apa saja ya Bapak? Oke, terima kasih Mbak Okta. Jadi karya jurnal non-UNS itu maksudnya itu ada jurnal-jurnal dari Sivitas Akademika UNS yang diterbitkan di luar UNS. Nah itu nanti bisa kita masukkan ke digital library UNS itu sendiri. Karena juga termasuk karya-karya dari Sivitas Akademika. Hanya bedanya diterbitkan di luar UNS. Mungkin itu Mbak Okta yang dapat kami sampaikan. Baik, ada lagi satu lagi sebelum kita tutup. Atau ada yang langsung bertanya? Silakan raise hand. Masih ada yang terakhir ini ya. Ada dari Nita. Ibu Nita. Mohon izin bertanya, apakah dari UNS menyediakan layanan cek plagiasi untuk mahasiswa UNS? Oke, terima kasih Bu Nita. Kami sudah berlangganan Turnitin dan itu nanti bisa digunakan oleh teman-teman UNS untuk melakukan cek plagiarisme secara online dan itu ada alamat email, ada turnitin.mail.uns.acid, yaitu nanti bisa dikirim lewat email dan itu juga kita lakukan setiap hari. Kebetulan yang menangani kami dan teman-teman ada 3 orang di tempat kami, ada saya, Mbak Utari, kemudian Mbak Ana, dan setiap saat kita cek selalu untuk melakukan cek Turnitin ini. Memang hampir setiap hari ada sekitar 20-25 orang itu yang melakukan cek Turnitin, baik itu dari diploma, dari S1, S2, S3, kemudian Bapak Ibu dosen, bahkan nanti ada tugas kuliah itu juga ada yang kita cekkan di Turnitin juga kita layani. Sehingga nanti kita usahakan 24 jam juga sudah kita bisa kita laporkan untuk hasilnya, juga kita kirim lewat email. Tapi nanti kalau ada yang mengendaki pelatihan atau cara ngecek secara langsung, itu nanti juga bisa kita ajarkan juga di UPT Perpustakaan ini. Kemudian untuk masyarakat umum juga kita layangkan juga Bapak Ibu. Tapi karena ini nanti ada hal yang harus kita ketahui kalau nanti di luar UNS memang ada biaya kontribusi yang nanti bisa dimasukkan ke bendara UPT Perpustakaan. Mungkin itu Bu Nita yang dapat kami sampaikan. Ada lagi Bapak, satu lagi tambahan dari Bapak Yosef. Maaf, apakah karya tulis dapat dimuat di jurnal juga, dapat diunggah di repositori Pak Bambang? Oke, terima kasih Pak Yusuf. Jadi nanti untuk karya tulis yang sudah dimuat ke jurnal lain, itu selama ada di Sivitas Akademika, itu bisa kita upload ke tempat kami. Itu bisa, seperti pengalaman di tempat kami, misalnya sudah terbit ke jurnal lain, itu nanti bisa kita unggah ke tempat kami. Tidak apa-apa. Yang penting nanti untuk karya-karya tersebut adalah
karya pribadi. Misalkan seperti saya membuat karya artikel, kita terbitkan ke universitas lain, kemudian bisa kita unggah ke repository UNS. Itu bisa kita lakukan, Pak Yusuf. Baik, sudah cukup ya. Mungkin bisa di lain waktu nanti kita sambung lagi, atau emang mau lebih jelas, silahkan diskusi, boleh diskusi sama Pak Bambang ya Pak ya. Iya, monggo. Ya, terima kasih ya Pak Bambang sudah menyampaikan materi tentang digital library ya yang kita punya. Jadi siapapun bisa akses ya Pak ya. Siapapun bisa akses di digital library dengan syarat sudah registrasi untuk yang khusus umum. Baik, sudah sampai di penutup. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah berkenan mengikuti acara pada hari ini dari awal hingga selesai. Dan saya ucapkan terima kasih kepada narasumber hari ini yang berkenan berbagi ilmu. Semoga bermanfaat buat kita semua. Saya sebagai pembawa acara mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.